Aksi saling serang antar dua kelompok remaja terjadi di Jembatan Layang Senen, tepat di seberang Atrium Senen, Jakarta Pusat malam tadi. Kedua kelompok remaja tersebut saling melempar batu, kayu, senjata tajam, dan melempar petasan. Pedagang dan pengunjung di sekitar lokasi langsung panik, berlarian masuk ke dalam gedung. Aksi tawuran bermula saat dua kelompok remaja yang berkonvoi menggunakan sepeda motor dengan membawa bendera tiba-tiba terlibat saling serang ketika berpapasan. Ya kayak bawa bendera gitu bang, bawa bendera dari sini dia kata melempar dari sore sih kelihatannya. Udah nyalain petasan gitulah. Resah nggak sih kayak gini? Ya resah lah pak. Aksi tawuran baru berhenti setelah pedagang sekitar masa merasa geram dan membubarkan kerumunan dua kelompok remaja tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Truk tangki air ini terguling usai menabrak pagar pembatas gerbang tol Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang. Kerasnya benturan membuat truk rusak pada bagian kabin pengemudi, sementara pagar pembatas rusak parah. Petugas dari kepolisian dari unit laka Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi badan truk yang terguling. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi truk. Menurut pengemudi truk, dia menghindari sepeda motor yang menyalip hingga akhirnya menabrak pagar pembatas jalan tol dan terbalik. Tadi kan saya dari motor, terus sedikit ngelamun gitu ya kan, posisi saya basah. Saya bingung mau banting kemana gitu. Ya dari barang motor saya tabrak orang, tulisannya kan dari Ibu Rumuit. Nah, kalau udah saya korban sendiri. Akibat kecelakaan ini, jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Jatinegara sempat mengalami kemacetan hingga 3 km. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Padatnya arus lalu lintas di jalan tol seperti di tol Cipali daerah Cempaka, Purwakarta menuntut pengendara berkonsentrasi tinggi. Pagi tadi ada 2 kejadian kecelakaan yang terjadi bersamaan. Akibat supir mengantuk, minibus travel terbalik di KM 79. 2 penumpang travel mengalami luka pasca kejadian. Sementara itu tak lama usai kejadian, di KM yang sama mobil Avanza yang hilang kendali menabrak bagian belakang mobil Fortuner. Rem blong. Bapak tadi udah jarak jauh sebenarnya, saya udah ngerem, cuma lupa loh saya gini-gini, saya mainin udah nggak main gitu, saya banting ke kiri udah nggak keburu. Itu tadi yang luka siapa Pak? Luka anak saya. Luka apa sih Pak? Bengkak kakinya. Akibat 2 peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Hud Al-Idrus alias Hud Filbert beserta ke-6 orang rekannya ini ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat pesta narkoba di salah satu apartemen di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dari keterangan petugas, Hud Filbert menyuruh AIR membeli ekstasi melalui MR untuk pesta narkoba di apartemennya di Permata Hijau. Dengan uang Hud, AIR membeli sebutir pil ekstasi kepada MR seharga Rp400.000. Hud Filbert ditangkap bersama 6 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 orang wanita dengan barang bukti seperempat butir pil ekstasi warna hijau dan cangklong berisi residu sabu seberat 0,17 gram. Dari hasil pemeriksaan, ke-7 orang tersebut positif narkoba. TKP pertama di sebuah kos di Jalan Sawo Bawah, Cipete Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana dari TKP ini ditemukan 1 alat hisap sabu beserta 1 buah cangklong berbentuk kaca yang berisi residu narkotika jenis sabu. Polisi masih memburu pria berinisial F yang diduga sebagai penjual ekstasi. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini karena diduga ada artis lain yang terlibat. Para pelaku dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terdakwa anak AG mengajukan banding atas vonis 3 tahun 6 bulan yang diterimanya terkait penganiayaan terhadap David Ozora. Permohonan upaya hukum banding ini diajukan melalui kuasa hukum AG pada hari ini, Senin 17 April 2023. Jaksa penuntut umum juga mengajukan banding atas vonis tersebut. Telah terdata masuk upaya
hukum, yaitu pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa anak AG, yang mana pernyataan banding tersebut langsung dilakukan penasihat hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Paniteraan Pidana. Sebelumnya terdakwa anak AG divonis hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim menyatakan AG terbukti secara sah bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David. AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Sementara itu David Ozora diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada hari Minggu kemarin. Tim dokter merujuk David untuk melanjutkan perawatan di rumah karena masa kritis sudah dilalui. Meskipun demikian, David masih harus menjalani terapi kognitif dan motorik selama 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa ruang kerja Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Balai Kota Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung, Senin siang. Pemeriksaan ini terkait dengan penangkapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama sejumlah pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet di Dinas Perhubungan. Sebelum masuk ruangan, Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna mengingatkan awak media untuk tidak ikut masuk ke ruang Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung Yana Mulyana beserta sejumlah pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet yang merupakan bagian dari program Bandung Smart City. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepatu mewah dan uang tunai dalam pecahan mata uang asing dan rupiah. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan rombongan tiba di Bandara Moses Kilangin sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Panglima dan rombongan langsung menuju ke pangkalan TNI AU Yohanis Kapiau. Laksamana Yudo Margono ke Timika, Papua pasca kontak tembak antara TNI dan kelompok separatis teroris di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Sabtu lalu. Dalam peristiwa itu, satu prajurit Kostrad, Pratu Miftahul Arifin, gugur. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah almarhum prajurit 1 Miftahul Arifin di Dusun Kerajaan Desa Nanggungan, Pacitan, Jawa Timur. Korban merupakan putra pertama dari 2 bersaudara pasangan Agus Santoso dengan Parmini. Almarhum juga meninggalkan seorang istri bernama Wahidia Nur Aziza, guru SD honorer, dan seorang anak yang masih berusia 2 tahun bernama Hala Mahdia Arifin. Kini keluarga menanti kedatangan jenazah almarhum yang masih dalam proses evakuasi. Untuk saat ini kabar terbaru yang saya terima sudah ditemukan titik lokasi jenazah, namun masih selalu diusahakan supaya dapat dievakuasi. Terakhir komunikasi kapan Mbak dengan almarhum? Terakhir komunikasi itu tanggal 4, tanggal 5. Kontak tembak terjadi pada Sabtu 15 April 2023 berlangsung sejak sore hingga malam hari. Akibat peristiwa itu, 1 anggota TNI gugur. Kontak tembak terjadi saat aparat menyisir kawasan Duga, Papua untuk mencari pilot Susi Air. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu, Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri terus berusaha mengevakuasi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka larang aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Solo untuk mudik menggunakan mobil dinas. Gibran tak segan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang nekat. Pelarangan tertuang di surat edaran yang ditujukan untuk aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Solo yang atur larangan penggunaan mobil dinas selama libur Lebaran. Larangan agar ASN tidak seenaknya pakai mobil dinas untuk kegiatan pribadi. Saat cuti bersama pada 19 April 2023, seluruh mobil dinas wajib dikandangkan di lokasi parkir yang sudah disediakan.
pemandangan mobil dinas sudah sejauh mana, Pak? Seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada AC-nya? Wes disiapin AC-nya. Terus kamu Sanksinya apa, Mas? Sanksi kalau ini? ya engko nek ono sing mudik nganggo mobil dinas lapor. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Terus membesar hingga warga sekitar panik. Setelah 1 jam, api baru bisa dikuasai petugas. Setelah petugas memeriksa isi rumah, didapati seorang lansia tewas di kamar mandi. Korban penderita stroke ini diduga tidak mampu melarikan diri saat api membakar habis rumahnya. Kita berjalan dengan lancar, cuma kita terkendalanya di jalan, Pak. Di jalan kita, akses jalan kan sekarang mendekati hari raya. Akses jalan kita kesulitan membuka jalan, soalnya macet padat di daerah alun-alun. Dua rumah di Jalan Kebun Pala 2, Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur juga terbakar Senin dini hari. Api diduga berasal di gudang gas LPG ada di dekat permukiman. 65 petugas Sudin Bukarmat Jaktim dibantu warga berusaha memadamkan api. 14 mobil damkar juga dikerahkan ke lokasi. Yang saya tahu, ya informasi dari warga juga karena saya telat, informasi dari itu yang penyimpanan gudang LPG. Nah, di dalam gudang itu apakah ada orang atau bagaimana, Pak? Itu tidak, kalau malam tidak dihuni, setahu saya tidak dihuni. Sementara di Jakarta Timur, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Kolonel Sutomo, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Minggu sore. Api disertai asap tebal membakar habis seluruh rumah yang juga dijadikan toko kelontong. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun sempat terdengar ledakan dari dalam rumah. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 15 mobil pemadam. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas damkar gabungan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah mobil di Jalan Tol Mojokerto Jombang, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu malam. Sebelumnya mobil ini membawa pemudik dari Situbondo menuju Salatiga. Namun di tengah jalan, mobil tiba-tiba mogok dan mengeluarkan api dari bagian mesin. Api baru padam 1 jam kemudian dengan bantuan 3 mobil damkar. Tepat di KM 706 400 jalur Bandung, tol Jombang Mojokerto, dari kabin kendaraan tersebut mengeluarkan asap. Sehingga pengemudi saudara Andri Hermawan menepikan ke bahu jalan dan menyelamatkan diri keluar dari mobil beserta dengan istri dan kedua anaknya. 4 penumpang mobil berhasil keluar dari mobil dan selamat. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit R.A. Basudi untuk dirawat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kecelakaan pertama terjadi pada Senin pagi, di mana sebuah minibus travel terbalik di kilometer 79. Diduga supir travel mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Namun ketika kendaraan lain melambat melewati mobil travel di belakang antrean kendaraan, terjadi kecelakaan yang melibatkan minibus bernomor polisi B8163NZ dan menabrak bagian belakang SUV. Minibus mengalami remblong sehingga tidak bisa mengatur kecepatannya. Akibatnya kejadian ini mengakibatkan 3 orang luka-luka. Dan saat ini ketiga bangkai kendaraan telah dievakuasi dan arus lalu lintas juga mulai kembali lancar. Bapak tadi udah jarak jauh sebenarnya saya udah ngerim, cuma udah loh saya gini-gini saya
mainin udah nggak main, jadi saya banting ke kiri udah nggak keburu. Tadi yang luka siapa Pak? Luka anak saya. Luka apa sih Pak? Bengkak kakinya langsung bengkak, nggak bisa jalan. Tadi di ambulan juga. Anggota Resmo Polres Sumeneb, Jawa Timur mengamankan bahan peledak petasan yang disimpan di kandang sapi milik warga Dusun Gunung Timur, Desa Sergang, Kecamatan Batu Putih, Sumeneb. Bahan peledak petasan ini milik warga setempat yang disimpan dengan cara ditimbun jerami. 4 tersangka juga diamankan yang merupakan pemilik, pembuat, dan penjual petasan. Dari 180 kg bahan peledak ini akan dibuat petasan luncur dengan harga Rp81 juta. Didapatkan 180 kg bahan jadi ini, maka akan dihasilkan 5.400 pucuk serendor atau petasan luncur, di mana satu bijinya ini seharga akan dijual sebanyak 15.000. Jadi kalau di total dari 180 kilo mendapatkan 5.400 pucuk, maka akan didapatkan nilai jual sebanyak 81 juta. Polisi juga menyita barang bukti lainnya, yakni berupa alat untuk membuat bahan peledak petasan dan petasan luncur yang siap jual. Keempat tersangka terancam hukuman kurang lebih 20 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Aktor muda berinisial HF ditangkap Polres Jakarta Barat. Aktor utama yang membintangi sinetron Cinta Misteri ini pun langsung diamankan. HF diperiksa dan diduga menyalahgunakan obat terlarang jenis ekstasi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap HF secara intensif. Polisi juga masih menelusuri sumber narkotika yang dimiliki oleh pelaku. Sebuah penginapan di Permata Hijau ya pada Jumat dini hari. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat press release akan kita sampaikan. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Pengunjung pasar Tanah Abang membludak jelang Hari Raya Idul Fitri. Kepadatan terutama terjadi di kawasan Jati Baru yang didominasi oleh pedagang kaki lima. Pengunjung bahkan membludak hingga ke bahu jalan dan berhimpitan dengan kendaraan yang berlalu lalang. Kepadatan juga terjadi di area dalam pasar Jati Baru. Pengunjung harus berdesakan sambil berburu baju lebaran. Para pengunjung mengaku baru berbelanja hari ini karena mendapatkan tunjangan Hari Raya atau THR. Pasar Jati Baru pun menjadi pilihan karena harganya yang cenderung lebih murah. Iya, THR-nya baru cair, jadinya baru kesini. Kalau udah dari kemarin-kemarin, saya udah kesini dari kemarin-kemarin. Ya, emang seninya di sini, Bang. Kalau itu murah meriah juga, jadi bisa dapat banyak, uang sedikit bisa dapat banyak. Sama ini kan THR juga baru turun, jadi baru hari ini belanjanya. Karena lebih murah. Barang mau yang ini lebih banyak, harganya juga lebih bersahabat di dompet. Makanya. Meski volume pengunjung meningkat signifikan, namun para pedagang mengaku omset yang mereka dapatkan menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata sekarang bisa sampai 200 piece. Untuk omsetnya sendiri dibanding tahun lalu? Iya. Dibanding tahun lalu? Dibanding tahun lalu mungkin omsetnya masih menurun. Membludaknya pengunjung pasar Jati Baru juga menyebabkan kemacetan panjang. Seluruh kendaraan baik motor, mobil, angkutan umum dan bajai terjebak kemacetan di ruas jalan Jati Baru. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.
Meningkatnya volume kendaraan pada masa mudik lebaran kerap menyebabkan kemacetan di jalur selatan, salah satunya di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kemacetan di kawasan ini juga disebabkan oleh aktivitas di Pasar Limbangan. Angkutan umum dan sepeda motor harus mengantre untuk keluar masuk area pasar. Selain itu juga banyak warga yang berjalan kaki menyeberang jalan sehingga pengendara harus menghentikan sementara laju kendaraannya. Untuk membantu mengatur arus lalu lintas, sejumlah petugas kepolisian dan dinas perhubungan disiagakan di lokasi. Petugas akan melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional dan menambah jumlah personel menjelang puncak arus mudik. Untuk one way paling kita penarikan. Ya kan? Kan nanti kita situasional saja di lapangan. Kalau padat antriannya panjang berarti kita one way. Kalau misalkan padat masih berjalan dengan lancar, kita hanya penarikan. Tidak hanya di Pasar Limbangan, petugas juga ditempatkan di sejumlah titik lain yang kerap menjadi sumber kemacetan, seperti pabrik sepatu di kawasan Cijolang, Pasar Lewo, dan persimpangan Pasar Malangbong. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Ridwan Kamil meninjau langsung ketersediaan fasilitas umum di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Terletak di Jalan Tol Jakarta Cikampek, rest area kilometer 57 dikenal selalu ramai pengunjung. Rata-rata pemudik yang berkunjung berasal dari pemudik yang berangkat dari area Jabodetabek menuju Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Pengecekan Ridwan Kamil untuk memastikan kesiapan rest area kilometer 57 menyambut dan memberi kenyamanan kepada para pemudik selama arus mudik. Ridwan Kamil juga mengimbau pemudik tidak fokus di satu rest area karena adanya tambahan 2 rest area di ruas tol Cipali. Tambahan rest area di 81, kilometer 81 dan AB kiri kanan dan 166 jadi 166 lah kira-kira. Nah, himbauan kepada pemudik, satu bisa lewat utara, favorit lah ya karena tolnya, tapi juga bisa lewat selatan. Kemudian pengalaman tahun lalu banyak yang memutuskan selalu malam, jadi macet karena berpikiran semua orang berpikirannya sama. Nah sekarang kita himbau maksimalkan justru siang ya, sehingga yang pergi malam silahkan, yang siang juga terdistribusi dengan baik. One way dimulai dari kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 atau gerbang tol Kali Kangkung. Selasa 18 April 2023, one way berlaku mulai pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Rabu 19 April hingga Jumat 21 April berlaku dari pukul 8.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Selain sistem one way, petugas juga akan memberlakukan kontraflow. Kontraflow mudik untuk memprioritaskan kendaraan ke arah luar Jakarta. Dimulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 72 Cikampek. Pada Selasa 18 April besok berlaku dari pukul 14.00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Disusul Rabu hingga Jumat 21 April mulai pukul 8.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Ribuan pemudik asal Jakarta mulai tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Para pemudik tersebut menggunakan kereta api Progo dan kereta api Bogowonto relasi stasiun Pasar Senen Jakarta ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Untuk kereta api Progo, jumlah pemudik yang tiba berjumlah 840 penumpang, sedangkan kereta api Bogowonto mengangkut 484 pemudik dari Jakarta. Sementara itu, selain arus mudik kedatangan, stasiun Lempuyangan Yogyakarta juga terus dipadati arus mudik keberangkatan dari Yogyakarta menuju ke kampung halaman masing-masing. Rata-rata pemudik ini masih didominasi kalangan mahasiswa yang akan pulang kampung atau mudik ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah pemudik mengaku memilih transportasi moda kereta api karena memiliki ketepatan waktu dibanding transportasi lain. Sampai rumah. Ini mudik lebih awal karena kuliah udah libur atau kerja udah libur? Udah libur. Udah libur ya. Rencana berapa hari mudik rencananya? Sampai tanggal 1. Kalau bagi saya sih kereta api lebih mudah.
arus macet sih kalau saya, Mas. Data PT KAI Daup 6 Yogyakarta, jumlah penumpang kereta api yang naik selama masa angkutan lebaran perharinya mencapai sekitar 17.000 penumpang. Puncak arus mudik lebaran moda transportasi kereta api di wilayah Daup 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada H-2 lebaran. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebanyak 3.637 pemudik pada Senin 17 April 2023 memadati Pelabuhan Semayang Balikpapan. Para pemudik ini berangkat dari Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KM Labobar pada puncak arus mudik 2023. Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan PT Pelni Cabang Balikpapan, Chandra Nugraha mengatakan, jumlah penumpang yang diangkut menggunakan KM Labobar mencapai 98% dari kapasitas maksimum. Hari ini berapa jumlah penumpang yang mudik ke Surabaya? 3.600-an. Itu sudah termasuk dengan dispensasi yang diberikan lagi? Sudah. Okupansinya 98% dari kapasitas. Sampai saat ini masih tertampung semua atau? Tertampung. Semakin banyaknya jumlah penumpang membuat pemudik kesulitan mendapatkan tiket kapal. Bahkan penumpang harus rela menginap demi mendapatkan tiket keberangkatan. Oh ternyata kehabisan tiket Pak ya? Udah sempat ke sini berarti kemarin Pak? Ya sempat, sejak tanggal 14. Dari tanggal 14 ke sini? Tidur di pelabuhan juga. Oh sejak tanggal 14 Pak? Iya. Berenam itu Pak? Iya. Baru dapat tiket ini? Iya hari ini. Sehari sebelumnya 2.000 penumpang juga telah meninggalkan Pelabuhan Semayang menggunakan KM Lambelu dengan tujuan Parepare. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Antrian kendaraan yang akan memasuki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terpantau masih cukup kondusif. Hal itu karena adanya kebijakan baru, pemudik motor tidak lagi menyeberang melalui Pelabuhan Merak, melainkan melalui Pelabuhan Ciwandan. Pemudik juga diimbau untuk membeli tiket secara online pada atau melalui aplikasi milik PT ASDP. Sementara itu puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada 3 hari jelang Lebaran atau 19 Maret mendatang. Kurang dari sepekan Idul Fitri, pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sejak Minggu sore hingga malam hari terus memadati terminal keberangkatan. Antrean panjang bahkan tak terhindarkan saat proses pelayanan dibuka di dalam terminal keberangkatan. Sejumlah pemudik rela berdesakan demi naik lebih awal di atas kapal Pelni yang akan mengantarkan ke kampung halaman masing-masing. Setidaknya terdapat 3.000 lebih pemudik yang berangkat dan tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Ribuan pemudik ini memilih mudik menggunakan kapal laut lantaran biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan menggunakan pesawat udara. Apalagi mayoritas pemudik adalah pelajar dan mahasiswa. Pakai kapal laut? Lebih murah. Lebih murah? Iya. Belinya berapa? 250, ada juga yang 225 ribu. Beda-beda sih. Berangkatnya berapa orang? Banyak, rame. Satu kampung, kan satu desa, iya. Satu desa? Iya. Berapa? Puncak arus mudik itu ke arah bau-bau Dogo itu kemarin. Kemungkinan akan ada puncaknya lagi di tanggal 19 atau 20 itu dengan KM Sinabung ke arah Surabaya. Puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar sendiri akan diprediksi akan terjadi pada 3 hari jelang Lebaran hingga 1 hari jelang Idul Fitri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu. Ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan serem masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu?
Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Jaksa geledah kantor PT Batu Raja Multi Usaha. Harga telur dan daging sapi melonjak. Warga Pagar Alam antusias terima bantuan beras. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam Ayu Sumsel, Rabu 19 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini, pemirsa. Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel menggeledah kantor PT Batu Raja Multi Usaha, anak perusahaan PT Semen Batu Raja yang berlokasi di Komplek Oki, Jakabaring, Palembang. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen. Tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan kantor PT Batu Raja Multi Usaha, anak perusahaan PT Semen Batu Raja Persero di Komplek OPI Jakabaring, Palembang. Penggeledahan dipimpin Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Hai Dirman, dan mengamankan sejumlah dokumen. PLT Kasih Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel Adi Mulyawan mengatakan penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan kasus korupsi penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan semen serta pengelolaan keuangan tahun 2017 sampai 2021 yang terjadi pada PT Batu Raja Multi Usaha. Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel juga menggeledah PT Semen Batu Raja yang berlokasi di Kertapati, Palembang. Lokasi yang digeledah di PT Semen Batu Raja, yakni ruangan bagian akuntansi yang menyimpan laporan dari PT BMU, anak perusahaan PT Semen Batu Raja. Kejadian ini dalam rangka tolong? Ya, dalam rangka penggeledahan PT BMU yang merupakan anak perusahaan dari PT Semen Batu Raja. Dalam hal dugaan adanya penyimpangan dalam pendistribusian dan pengelolaan keuangan. Ada berapa lokasi digeledah hari ini, Bang? Untuk saat ini, ya benar juga pada saat ini penggeledahan itu kita lakukan juga di PT Semen Batu Raja sendiri dalam bidang. Beberapa berkas dokumen dibawa petugas tim sus menuju Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumsel, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, wilayah Tegal Benangun kembali memanas setelah ribuan warga dari 4 RT di Tegal Benangun Pelaju Darat melakukan aksi unjuk rasa menolak masuk wilayah Kabupaten Banyu-Asin. Penolakan tersebut dilakukan warga dengan aksi unjuk rasa. Sedikit pun, banyak kambing celaka, banyak ibu-ibu yang ngandung. Ribuan warga dari 4 RT di Tegal Benangun, Kelurahan Pelaju Darat, Pelaju, Kota Palembang melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan di depan gerbang Taman Sasana Patra. Situasi memanas lantaran klaim wilayah mereka masuk dalam wilayah Kabupaten Banyu-Asin. Pasalnya, menurut warga, secara administrasi kependudukan dan surat menyurat serta kepemilihan politik, warga berada di dalam wilayah Kota Palembang. Dengan memasang spanduk dan menggunakan pengeras suara, warga menolak klaim pemerintah Kabupaten Banyu-Asin terhadap wilayah masyarakat Tegal Benangun Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Warga meminta agar pemerintah, Presiden Joko Widodo, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Selatan, serta Kota Palembang menuntaskan permasalahan yang dialami warga Tegal Benangun. Di 4 RT itu sudah diklaim oleh Banyu-Asin secara sepihak. Dan kami menolak keras. Ini akan tetap kita perjuangkan sampai
titik darah penghabisan. Karena kami tidak berdiam diri kepada pemerintah yang sudah mengklaim untuk wilayah kami. Kami sejak dari dulu sudah mengurus administrasi ke Kota Madya Palembang. Dan KTP kita pun tetap Kota Madya Palembang. Kami warga Tegal Binangun, khususnya Taman Sasana Patra dan Patra Abadi, mohon Pak, please bantu kami dalam untuk kependudukan kami Kota Palembang. Kami menolak adanya Banyu Asin, menolak jadi warga Banyu Asin. Kami mengharapkan Kota Palembang, warga Kota Palembang, tetap Kota Palembang. Warga menyebutkan jika tidak segera ditindaklanjuti, warga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa lebih besar di kantor Gubernur Sumatera Selatan, bahkan hingga ke kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Yes! Banyu Asin! No! Pemirsa, mendekati Lebaran Idul Fitri, sejumlah bahan pokok di Banyu Asin mengalami kenaikan harga. Kenaikan terjadi pada telur dan daging sapi. Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional Sukajadi, Kecamatan Talang, Kelapa, Banyu Asin, harga kebutuhan rumah tangga mulai naik harga. Telur ayam, salah satu kebutuhan pokok, naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Meski stok terpenuhi, namun kenaikan harga tak terbendung lagi karena permintaan meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Kami beli sedikit karena harganya sudah naik, jadi nggak bisa beli banyak-banyak. Selain itu, daging sapi yang termasuk lauk menengah ke atas telah naik harga sejak awal bulan Ramadan. Dari Rp120.000 menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Harga tersebut tetap bertahan hingga saat ini. Berapa untuk hari ini, Bu? Untuk hari ini berapa? 150. Berdasarkan harga tahun lalu, harga daging sapi dapat mencapai Rp180.000 per kilogram. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. DPRD Muba sampaikan hasil pansus LKPJ tahun 2022. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naik di mobil tahanan.
langsung kita ke sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyu-Asin menggelar rapat paripurna masa persidangan 2, rapat keempat tahun 2023. Agendanya adalah penyampaian laporan panitia khusus kepada pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pejabat Bupati Musi Banyu-Asin tahun anggaran 2022. Sekretaris DPRD Musi Banyu-Asin Marco Susanto bersama anggota DPRD Musi Banyu-Asin menyambut kehadiran pejabat Bupati Musi Banyu-Asin Apriyadi didampingi pejabat Sekretaris Daerah Musni Wijaya pada rapat paripurna masa persidangan 2 rapat keempat tahun 2023. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin Sugondo, didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD John Kennedy serta Wakil Ketua 3 DPRD Endi Susanto. Rapat kali ini dalam agenda penyampaian laporan panitia khusus kepada pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin, sekaligus mengambil keputusan DPRD Musi Banyu-Asin terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pejabat Bupati Musi Banyu-Asin tahun anggaran 2022. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus 1 terhadap LKPJ pejabat Bupati tahun anggaran 2022 disampaikan anggota DPRD Musi Banyu-Asin melalui juru bicara Afidni Junaidi Gumai. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus 2 dibacakan oleh juru bicara anggota DPRD Rabik. Laporan hasil Pansus 3 disampaikan oleh Zaidatul Her dan laporan hasil pembahasan Pansus 4 disampaikan oleh Muhammad Isa. Sejumlah saran juga disampaikan, yakni pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyu-Asin kepada perangkat daerah agar lebih memprioritaskan program yang dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Merekomendasikan kepada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu agar mendirikan unit kas Bank Sumsel Babel dan ATM di Desa Berojaya Timur, Kecamatan Tungkal Jaya, Desa Bukit Selabu, dan Desa Bukit Sejahtera, Kecamatan Batang Harileko. Selain itu, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan setiap perangkat daerah agar setiap perangkat daerah dapat mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah Musi Banyu-Asin. Rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin merupakan masukan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyu-Asin yang harus ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang. Selain itu, dapat dijadikan acuan OPD dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pembangunan ke depan. Diharapkan juga supaya pemerintah Musi Banyu-Asin melakukan pemerataan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan terus meningkatkan pariwisata dengan mengeksplorasi setiap wilayah Kabupaten Musi Banyu-Asin dan dijadikan destinasi objek wisata dan lain sebagainya. Ketua DPRD Musi Banyu-Asin Sugondo usai rapat paripurna menyatakan bentuk catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ PJ Bupati Musi Banyu-Asin tahun anggaran 2022 agar rekomendasi dapat tercapai dan terrealisasi. Pada dasarnya untuk Pansus dari 1 sampai 4 alhamdulillah korelasi atau korelasinya sangat bagus sekali dan itu menghasilkan rekomendasi yang pada intinya adalah menyoroti setiap kegiatan yang atau kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah yaitu melalui Bupati Musi Banyu-Asin agar ke depan bisa memperbaiki hal-hal yang kurang pencapaian persentasenya di dalam UPD masing-masing itu mungkin ada yang kurang pencapaiannya sehingga rekomendasi itu agar dapat diperbaiki dan insya Allah di tahun ke depan bisa tercapai. Harapan tentunya kami selaku
lembaga DPRD dan selaku pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu berharap kepada Bupati Kabupaten Musi Banyu dalam melaksanakan yaitu roda pemerintahan Kabupaten Musi Banyu melalui OPD yang ada agar dapat stressing lah supaya OPD yang ada ini agar bergiat untuk melaksanakan program-program kegiatan agar bisa terlaksana dengan mungkin 90 atau sampai 100% dari kegiatan yang direncanakan di tahun berikut. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Musi Banyu Asin, khususnya Pansus LKPJ atas pembahasan yang telah dilakukan terhadap LKPJ Bupati tahun 2022. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Warga Pagar Alam antusias terima bantuan beras. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urusan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Partai Perindo mengikuti sosialisasi pengajuan bakal calon anggota legislatif menggunakan aplikasi Silon oleh KPUD Sumatera Selatan. Tata cara pengajuan Silon mempermudah bacalek dalam mengurus administrasi pendaftaran. Melanjutkan tahapan pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi Silon Pemilu 2024 bersama partai politik peserta Pemilu 2024.
Pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2024 harus dilakukan secara dalam jaringan atau online melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum atau Silon Pemilu 2024. Melalui silon ini, partai politik bisa mengisi data pengajuan dan data bakal caleg, serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan dan dokumen administratif bakal calon anggota dewannya. DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menyambut antusias pengajuan bakal calon anggota legislatif dengan sistem silon, karena mempermudah proses pendaftaran bakal calon legislatif dan hanya tinggal melengkapi sejumlah berkas administrasi pelengkap lainnya, baik jenjang pendidikan, kesehatan, dan surat kepolisian. Di tahun sekarang 2024 kita menggunakan sistem informasi pencalonan atau silon. Jadi sekarang partai politik lebih banyak mengupload data-data itu ke sistem informasi kita ketimbang dulu yang membawa hard copy ya ke kantor KPU. Jadi mereka lebih praktis hanya membawa soft copy kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Partai Perindo, insya Allah kita siap untuk pendaftaran silon untuk semua caleg-caleg, semua dapil 10 dapil yang ada di Sumsel ini kita insya Allah siap. Untuk pemberkasan sendiri sejauh ini bagaimana dari kita sendiri dari DPW Perindo Sumatera Selatan? Ya. Kalau pemberkasan untuk caleg-caleg baik provinsi, baik DPRD kota kabupaten, kita lagi proses. Tapi sudah 50% sudah berjalan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan pembekalan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Silon sebagai pengajuan bakal calon legislatif secara online. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Pagar Alam Alpian Baskoni melaunching penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk warga di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam. Pemberian bantuan ini disambut antusias warga. Pemberian bantuan beras 10 kg untuk warga Pagar Alam di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Baskoni bertempat di kantor pos Kota Pagar Alam. Turut hadir Sekda Pagar Alam Samsul Bahri Burlian, Eksekutif Manajer Kantor Pos Cabang Lahat Mirza Zamzami, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkot Pagar Alam. Sebanyak 8.205 karung beras akan disalurkan kepada warga di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam. Dalam penyaluran bantuan beras ini dilakukan bertahap serta dilakukan di kantor kelurahan dan di kantor kecamatan. Menurut Wali Kota Pagar Alam, Alpian Baskoni mengatakan penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah untuk warga Pagar Alam sebanyak 8.205 karung. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan serta membantu warga di 5 kecamatan. Pagar Alam keseluruhan total dari 5 kecamatan kita dapat 8.205 ya, 8.205 dan untuk hari ini yang dibagikan bulan Maret yaitu 10 kg beras. Insya Allah untuk bulan April dan bulan Mei akan dibagikan bersamaan nanti 20 kilo dan pendistribusiannya insya Allah akan lebih mendekatkan ke penerima, kita akan didistribusikan. Senang lah, ya alhamdulillah syukur bisa nambah buat makan sehari-hari. Bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada warga diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan langsung ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.